Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kita pada siang hari ini adalah bioteknologi pangan. Jadi kalau berdasarkan SKL, materi ini adalah materi terakhir meskipun ada 3 lagi materi. Jadi UH ini nanti hanya sampai di materi bioteknologi pangan ya. Untuk materi selanjutnya sudah tidak ada UH lagi ya. Oke, kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Kemudian keterampilannya membuat salah satu produk bioteknologi konvensional perlu membuat ya. Karena takutnya memberatkan kalian kalau kalian saya minta tolong membuat tempe secara individu ataupun tape secara individu ya. Kalau tahun lalu kan bekerjanya secara kelompok ya. Nah, sekarang pandemi jadi cukup menuliskan langkah kerjanya ya. Kemudian nanti saya kirimkan video, kalian bisa video eksperimen kakak kelas kalian yang dulu. Nanti kalian bisa SS fotonya ya, ditempel di situ ya. Oke. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan prinsip dasar biotek, perbedaan prinsip dasar pengembangan biotek, kemudian mengidentifikasi penerapan biotek konvensional ya, sumber-sumber agen, dan bagaimana penerapan bioteknologi modern serta prinsip rekayasa genetika. Oke, pertanyaannya, yuk silahkan yang bisa dinyalakan mikrofonnya, saya berikan nilai. Ya, pertanyaannya yang tahu, yuk ini gambarnya apa? Yuk silahkan. Ada yang bisa jawab? Yuk, ini gambarnya film apa? Yuk, silakan. Masa nggak ada yang bisa jawab? Yuk. Superhero. Superhero, iya superhero-nya apa? Yuk, apa Helmi? X-Men, 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 X-Men. betul. Siapa nih yang jawab? X-Men tadi barusan namanya? Sebrian Akmal, Mek. Sobrian, oke, betul ya. Ini adalah gambarnya X-Men ya, atau manusia mutan. Jadi di cerita ini bercerita tentang adanya sekolah ya, di mana yang bersekolah di sana adalah manusia-manusia mutan ya. Ada Wolverine, Storm, dan teman-temannya ya. Saya lupa yang lainnya. Oke. Nah, yang ini masih ingat ya? Apa ini? Yuk. Spiderman. Spider-Man. Nah, kalau ini ya hafal semua ya, Spider-Man. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang silakan dijawab. Kira-kira ada kemungkinan nggak si X-Men ini dan Spider-Man akan hadir dalam kehidupan kita? Yuk, Tidak silakan. ada, tidak Hah? ada. Tidak ada kemungkinan. Jadi benar-benar hanya imajinasi dari si pembuat cerita. Ya, Iya, oke. Nah, sebenarnya ya, kalau secara sains dan teknologi ya, kisah X-Men dan kisah Spider-Man ini bisa loh muncul dalam kehidupan kita. Loh kok bisa, Bu? Ya, menggunakan rekayasa genetika. Ya, mutasi genetik. Nah, ya. Oke. Yang benar, Bu, bisa saja ya. Tapi apakah semudah itu? Nah, bagaimanakah prosesnya nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita kuasai dulu konsep bioteknologinya ya. Jadi sebenarnya topik ini secara struktur ilmu ini harusnya dijelaskan setelah pewarisan sifat ya. Cuma mungkin pembuat kebijakan dari pemerintahnya merunutnya tidak secara keilmuan ya. Jadi setelah pewarisan sifat kalian malah dapatnya materi listrik. Kalau setelah materi listrik terus materi magnet itu sudah betul ya. Nah, tapi harusnya setelah pewarisan sifat itu biotek ya, karena berhubungan bioteknologi ini ada hubungannya dengan DNA. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Nah sekarang apa sih bioteknologi itu? Bio itu makhluk hidup, teknologi ya. Nah tetapi secara luasnya di sini adalah bagaimana adanya pemanfaatan organisme, sistem, atau proses biologis untuk meningkatkan potensi produk dan jasa yang dihasilkan suatu organisme. Ya, jadi gimana caranya agar hasil daripada makhluk hidup tadi ya, pemanfaatannya bisa digunakan untuk manusia. Ya.
Nah, ilmu yang digunakan ini cukup banyak ya sebagai dasar ya. Nah, yang pertama ada mikrobiologi. Kemudian ada biologi sel, genetika, dan juga biokimia. Oke. Nah, sekarang macet ini. Oh. Oke, sebentar ya. Suara saya masih bisa terdengar jelas? Bisa. Oke ya, saya pikir agak macet PowerPoint saya. Nah, bioteknologi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang tradisional dan yang modern. Tradisional ini sama juga dengan konvensional. Jadi apa sih pembedanya? Ya, jadi yang membedakan itu sebenarnya ada atau tidaknya rekayasa DNA di dalamnya. Jadi dikatakan bioteknologi tradisional atau konvensional jika memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik secara alami. Nah, cirinya bagaimana? Cirinya ada tahapan fermentasi baik pada minuman ataupun makanan. Nah, paham ya? Nah, misalnya pada apa nih ada proses fermentasi? Biasanya pada proses pembuatannya ditambahkan ragi ataupun pengembang. Jadi ketika kalian nanti menuliskan langkah kerja pembuatan tempe, kemudian saya tidak menemukan kata diberikan ragi, berarti salah prosesnya. Atau ditambahkan pengembang, berarti salah ya proses pembuatannya. Jadi paham ya kata kuncinya ya, ada proses fermentasi ya. Oke, biasanya bisa diberikan ragi ataupun pengembang untuk pembuatan roti. Nah, sekarang seperti apa sih? Nah, penambahan tadi, fermentasi tadi dibantu oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini bisa berupa jamur, bisa berupa bakteri. Tapi bukan virus, ingat ya. Kalau virus itu penyakit ya. Oke, bisa ditambahkan jamur, bisa ditambahkan bakteri. Nah, kita lihat untuk produk olahan susu sebagian besar menggunakan bakteri ya, selain itu menggunakan jamur. Nah, kita lihat nih yang pertama nih, ini adalah bakteri Lactobacillus dalam pembuatan yogurt dan ini cukup bagus untuk sistem pencernaan manusia ya. Kemudian ini ada gambar jamur Neurospora untuk pembuatan oncom ya. Ini yang hifa. Nah, sebenarnya apa saja sih produknya? Nah, tadi kan kata kuncinya ada proses fermentasi. Nah, ya pemberian mikroba, kemudian ada ragi atau diberikan bakteri atau diberikan pengembang dan lain sebagainya. Misalnya apa? Misalnya tempe. Nah, sebenarnya ragi itu juga terdapat jamur ya. Nah, kalau tempe ini Rhizopus aurizaae ya. Kemudian untuk yang roti pakai Saccharomyces. Nah, yang yogurt dan keju ini yang olahan susu ini membutuhkan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Apakah tahu ini termasuk produk bioteknologi? Yo, yang bisa langsung jawab, dinyalakan mikrofonnya. Apakah tahu? Kan biasanya kalau makan ada tempe, ada tahu gitu ya. Nah, apakah tahu itu masuk dalam produk bioteknologi? Oke. Silakan yang bisa dinyalakan mikrofonnya. Yuk. Enggak, Bu. Enggak. Oke, siapa namanya? Ahmad Subhan. Ahmad Subhan. Oke. Kenapa kok tidak termasuk Ahmad Subhan? Karena tidak mau melalui proses fermentasi. Iya, betul sekali ya. Meskipun sama-sama bahannya kedelai ya, tahu sama tempe, ternyata pembuatan tahu tidak pakai proses fermentasi. Betul sekali ya, udah pinter nih. Nah, kemudian protein sel tunggal. Sel tunggal berarti selnya cuma satu. Nah, misalnya apa? Spirulina, chlorella, candida utilis, tapi di dalamnya terdapat protein
sehingga bisa dimanfaatkan konsumsi manusia ke depannya. Nah, oke, sebenarnya apa sih manfaatnya proses fermentasi ini ya? Nah, ternyata ya kalau kalian mengkonsumsi kedelai dengan tempe, apa sih bedanya? Ternyata ketika mengkonsumsi tempe itu justru lebih mudah dicerna oleh tubuh kalian. Jadi lebih sehat untuk sistem pencernaan kalian. Dan ada beberapa produk itu bisa menambahkan kandungan gizi di dalamnya, ya. Nah, bagaimana dengan rekayasa genetika? Kalau rekayasa genetika itu bisa menciptakan bibit unggul ya yang akan memberikan produk bermutu tinggi. Misalnya tahan terhadap hama, mengendalikan serangga perusak tanaman dan lain-lain. Bu, bagaimana kok bisa tumbuhan itu tahan terhadap hama? Oke, nanti Bu En jelaskan. Sekarang kita lihat dulu gambarnya. Nah, yang A ini gambar tempe bagus, yang B ini gambar tempe kurang bagus. Jadi kalau mama atau ibunya beli tempe terus gambarnya seperti B, lebih baik jangan beli lagi di tempat itu ya, cari yang gambarnya bagus ini. Nah, dulu juga pernah kita waktu eksperimen uji makanan ya, nah, dulu enak ya bisa tatap muka, bisa melakukan eksperimen ya. Ketika tempe ini ditetesi larutan lugol, jadi lugol ini untuk mengetes kandungan amilum. Nah, ternyata tempe ini berubah warna menjadi kehitaman, yang artinya di dalam tempe ini terhadap amilum terdapat amilum. Tanya, loh Bu, kok bisa? Padahal kan tempe mengandung protein. Nah, berarti si pembuat tempe ini menambahkan amilum atau tepung ya, atau juga bisa jagung di dalamnya. Nah, berarti sudah nggak percaya lagi ya, gitu, lebih baik beli tempat lain aja, nggak usah rame-rame ya. Oke, nah sekarang yang ini adalah yogurt. Nah, ini juga yogurt ya, produk susu difermentasi. Dulu ada yang buat yogurt ya, cuma rasanya tuh jadi aneh. Jadi emang agak susah ya kalau buat yogurt, karena memang asin-asinnya tuh kan harus pas ya. Jadi kalau pas ini emang agak susah. Kalau tempe itu anak-anak banyak yang sukses, donat apalagi ya. Tapi kalau yogurt, keju ini ya ada ya. Kalau yogurt nih paling susah. Kalau keju tuh masih ada yang sukses, yang mozzarella itu ada yang enak sekali itu ya. Nah, yang yogurt yang agak susah mungkin karena ada rasa asin-asinnya ya. Kemudian proses pembuatan roti ya, ini menggunakan hamir Saccharomyces cerevisiae. Tapi kalau tidak menggunakan, akhirnya jadinya bantat ya. Dan di keju. Oke, kalau tadi di bidang pangan atau di bidang pertanian, sekarang bidang peternakan. Nah, hibridisasi. Nah, apa itu? Merupakan perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda tetapi masih dalam satu spesies. Tujuannya apa? Tujuannya biar anaknya jadi keturunannya ya, maksudnya itu memiliki sifat unggul. Misalnya ayam lehon ya, gitu, sapi brangus, domba marino ya. Nah, sekarang inseminasi buatan. Nah, ini biasanya dilakukan pada sapi. Jadi apa sih inseminasi buatan? Nah, jadi dipilih dulu ya hewan jantannya, dipilih yang unggul ya, yang besar, yang kokoh, yang kuat ya. Diambil spermanya ya, ditampung di dalam cawan petri, kemudian dimasukkan ke dalam alat inseminasinya. Kemudian alat inseminasinya dimasukkan ke rahim hewan betina dan disuntikkan secara pelan-pelan. Nah, hasilnya keunggulannya otomatis individunya menjadi individu yang unggul ya, keturunannya ya. Kemudian sperma ini juga dapat membuahi banyak hewan betina dan meningkatkan angka kelahiran dengan cepat, terutama buat peternak sapi ya. Kalau pingin punya banyak sapi yang bagus-bagus, akhirnya menggunakan teknologi ini ya, proses inseminasi buatan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum Bu Airin lanjutkan. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Halo, Helmi, Mohrobi, Najwa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, Bu Airin lanjutkan dulu ya. Nah, kalau tadi bidang peternakan, sekarang bidang medis. Nah,
ternyata mikroorganisme ini juga dapat menghasilkan obat. Nah, misalnya apa? Misalnya antibiotik. Nah, ini terdapat pada penisilin, cefalosporin ataupun tetrasiklin. Jadi kalau kalian sakit kemudian ke dokter, hampir sebagian dokter itu akan memberikan resep antibiotik. Apa sih fungsi dari antibiotik? Ya, antibiotik ini berfungsi untuk menahan perkembangan ataupun pertumbuhan daripada virus atau bakteri yang ada dalam tubuh kalian. Nah, itu kenapa biasanya antibiotik ini diminum sampai habis ya. Kemudian yang kedua adalah vaksin. Nah, vaksin ya, jadi semacam memberi kekebalan nantinya ya. Jadi yang lagi viral kan sekarang vaksin corona, ini juga berasal dari mikroorganisme. Nah, kalau tadi Bu Airin menjelaskan tentang tanaman yang bisa tahan hama, jadi ceritanya begini. Nah, ini diberikan bakteri Bacillus thuringiensis atau disingkat BT. Ya, jadi kalau kalian kenal istilah BT itu kan bad mood gitu ya. Nah, tapi di sini BT bukan itu, tapi nama bakteri Bacillus thuringiensis. Nah, ini ditanamkan pada tumbuhan ya. Nah, kalau daunnya ini dimakan oleh ulat ataupun serangga, maka ulat tersebut otomatis akan langsung mati. Nah, keren kan ya? Sehingga tumbuhan tersebut tidak akan membutuhkan pestisida. Wah, berarti tumbuhannya sehat dong Bu, nggak pakai pestisida, nggak pakai insektisida ya. Nah, jadi tidak mengandung bahan kimia. Nah, permasalahannya adalah kalau ulatnya atau serangganya langsung mati. Bagaimana kalau terjadi mutasi genetik atau kebal? Nah, itu yang perlu diantisipasi oleh para ilmuwan ya. Mungkin jadi kalau kalian nonton movie, bukan berarti mereka sekedar mengarang cerita tanpa memiliki dasar ilmiah. Ada film kan banyak ya hewan-hewan yang Godzilla. Hewan-hewan yang serangga ukuran besar. Nah, itu sebenarnya bayangannya para ilmuwan. Jadi kalau misalkan mereka mengalami mutasi genetik dan menjadi individu baru ya that's possible ya, itu bisa saja terjadi. Sehingga itu kenapa biasanya di Amerika untuk lahan-lahan yang digunakan tanaman transgenik itu khusus lahannya dan ditutup rapat ya. Nah, kayak seperti itu. Nah, mikroorganisme ini juga dapat membantu untuk mengolah limbah. Jadi ada banyak manfaat ya. Seperti menguraikan karbon dari karbon dioksida, kemudian hidrogen sulfida dan amonium. Juga membantu untuk pemisah logam dari biji logam. Nah, di bidang pertanian sendiri ada teknologi lain ya, yaitu kultur jaringan. Jadi kalian udah mempelajari reproduksi tumbuhan ya, kalau ingin menghasilkan individu baru dalam jumlah banyak, cepat ya, kemudian hasilnya sama persis, ini bisa menggunakan kultur jaringan ya. Jadi diambil sel tubuhnya, kemudian dikembangkan ya, ada tahapan explant, kemudian kalus, planlet dan planlet. Kemudian diberikan nutrisi dan lain sebagainya. Kalau sudah besar, kemudian bisa dipindahkan. Nah, ya, jadinya seperti ini. Oke, yuk. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke topik rekayasa genetika. Oke, sudah paham semua? Elo, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, oke. Sekarang kita lanjut ya. Nah, rekayasa. Nah, makanya kalian sudah sering dengar ya kata-kata rekayasa. Apa itu rekayasa? Jadi rekayasa itu memanipulasi. Rekayasa genetika ini berarti memanipulasi sifat genetik pada makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Nah, dapat dilakukan dengan cara menambah, mengurangi atau menggabungkan dua materi genetik atau DNA yang berasal dari dua organisme yang berbeda. Jadi kalian mau menggabungkan DNA-nya kucing sama anjing misalkan ya, atau sapi sama kambing ya, bisa-bisa saja. Nah, ya.
hasil penggabungan dua materi genetika yang berasal dari dua organisme yang berbeda disebut DNA rekombinan. Nah, organisme yang dihasilkan disebut dengan organisme transgenik. Jadi kalau kalian pernah mendengar jagung transgenik, oh berarti itu adalah jagung hasil dari rekayasa genetika. Oke, jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita lihat apakah semudah itu proses rekayasa genetikanya, ya. Misalkan menggabungkan dua materi DNA yang berbeda. Jadi harus dipotong dulu ya DNA-nya. DNA itu, ya. Jadi di dalam sel terdapat inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Di dalam kromosom terdapat DNA, ya. Di mana DNA ini berupa untayan double helix. Nah, dipotong. Kalian kalau memotong sesuatu kan pakai gunting nih animasinya. Tapi kalau memotong fragmen DNA ini menggunakan enzim restriksi. Kalian salah memotong bagian saja udah gagal percobaannya, ya. Ulang lagi dari awal. Oke ya. Kemudian mau menempel dengan lain, salah nempelnya juga gagal lagi. Ulang lagi dari awal. Jadi tidak semudah itu ya prosesnya. Nah, salah satu yang sukses kita lihat. Nah, yang paling kanan ini namanya adalah golden rice. Ya, golden emas ya. Nah, beras emas. Nah, ini sudah banyak terdapat di kota-kota besar dijual ya. Di Malang, di Jember ya, Surabaya sudah banyak dijual. Nah, ini apa sih? Jadi ini adalah menyisipkan DNA dari beta karoten yang terdapat pada wortel, ya, disisipkan pada beras. Jadi ketika kalian mengkonsumsi beras, ya, bukan hanya mendapatkan karbohidrat, tetapi juga mendapatkan vitamin A. Keren ya. Nah, jadi ceritanya ya, dosen saya ya waktu itu S3 di Jepang. Jadi dalam bayangan beliau dia membuat penelitian untuk kelulusannya itu membuat diamond rice. Nah, keren ya. Kemudian apa kata dosen pembimbingnya bilang, ya, apa kamu tidak mau lulus? Untuk penelitian golden rice saja itu membutuhkan waktu 7 tahun. Kata beliau. Hanya untuk membuat golden rice. Nah, bisa dibayangkan ya, golden rice yang hanya menyisipkan DNA beta karoten saja ke dalam beras itu membutuhkan waktu penelitian 7 tahun. Nah, bisa dibayangkan. Nah, kalau X-Men buat X-Men apa semudah itu? Nah, that's possible ya. Tapi pastinya sangat rumit sekali ya kalau harus memasukkan beberapa DNA ke dalam tubuh manusia. Nah, kalian sudah membayangkannya ya. Selain juga butuh keuletan ya, ketelitian, teknologi, kecerdasan dan lain sebagainya. Golden rice saja membutuhkan 7 tahun. Ya. Nah, dalam bayangan dosen saya itu dia menambahkan minyak ikan sehingga menambah DHA ya, kecerdasan di dalam beras, sehingga itu kenapa dia memberikan nama diamond rice. Ya, keren sebenarnya idenya ya. Tapi akhirnya karena proses seperti itu lama, akhirnya beliau menyerah dan sekarang tetap melakukan penelitian di kampus Universitas Jember ya. Nah, sekarang apa saja sih yang sering sudah sukses ya selama ini di bidang pertanian di negara kita ya? Di antaranya ada tanaman tomat yang tahan busuk. Nah, biasanya kalau kalian beli tomat ya, kan banyak busuk ya. Nah, ini nggak busuk. Nah, sekarang permasalahannya kamu mau nggak mengkonsumsinya? Nah, ini yang perlu dicatat. Tidak semua manusia menginginkan mengkonsumsi hasil olahan transgenik. Nah, ini garis bawah ya. Ada yang jijik, ada yang alergi, ada yang tidak mau, antipati dengan perkembangan teknologi seperti itu. Karena dianggap itu tidak alami. Nah, seperti itu ya. Nah, ada yang tidak mau. Nah, ya. Kemudian ada tanaman jagung, kapas dan kedelai yang tahan terhadap insektisida karena tadi disisipi bakteri Bacillus thuringiensis tadi ya, seperti jagung, kapas, kedelai ya.
Jadi kalau ada ulat ataupun serangga yang memakan langsung mati ya, dia tanpa pestisida. Kemudian kapas yang resisten terhadap herbisida, tanaman pepaya yang tahan terhadap serangan virus, beras golden rice yang tadi Bu Airin jelaskan, ada beras yang kaya zat besi. Nah, ini gennya buncis dimasukkan. Nah, ya, akhirnya kaya zat besi. Dan ini ada tebu transgenik. Nah, dihasilkan oleh tim peneliti Universitas Jember yang menghasilkan tebu yang tahan kekeringan. Nah, oke, silakan kalau mau ada pertanyaan. Oke. Nah, minggu depan materinya lebih menarik ya. Saya akan menjelaskan lebih banyak tentang rekayasa genetik dan mungkin ada beberapa info yang tidak kalian dapatkan di internet ya. Oke, termasuk forensik. Nah, jadi kalau kita berbicara kurikulum di luar itu sebenarnya tidak melulu dengan pewarisan sifat menyilang-nyilang, itu sebenarnya sudah hampir hilang di luar ya. Mereka justru mengembangkannya ke teknologi forensik ya. Nah, yang ini jauh lebih banyak dipakai ya. Oke, nanti saya sisipi materi itu meskipun tidak ada di kurikulum kita ya, biar kalian tahu sebagai ilmu dasarnya di minggu depan ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Yuk, ada yang bertanyakan? Saidul udah cukup jelas. Najwa, Ahmad Subhan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Elo, silakan. Helmi, Saidul, Sobrian, Sultan. Oke, sudah dianggap cukup ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri live meeting kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalian menjadi anak soleh-solehah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, Bu Erin akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.